Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu lancar dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Rekan mahasiswa yang kami banggakan dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengantar tentang sesi ke-8 pembelajaran online kita dengan judul Agama dan Politik. Namun saya tidak membahas secara panjang lebar tentang agama dan politik. Yang ingin saya sampaikan hanya tentang prinsip kesatuan bangsa dalam Islam. Bagaimana Islam mendukung tentang kesatuan dan persatuan bangsa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pembelajaran ini sekaligus untuk memberikan pengetahuan wawasan kepada kita mahasiswa untuk bisa memberikan contoh kepada saudara-saudara kita muslim dan non-muslim tentang prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Islam dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Sekaligus juga memberikan wawasan atau pemberitahuan kepada sebahagian mereka yang takut terhadap Islam. Islamophobia. Yang mereka menganggap bahwa Islam itu merusak tatanan negara. Yang mereka menganggap bahwa Islam itu merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dengan pembelajaran ini diharapkan mereka mengetahui bahwa Islam yang sesungguhnya adalah yang mengedepankan atau yang memiliki prinsip tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Islam untuk menunjang, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa adalah 6. Salah satunya adalah yang pertama, prinsip dalam Islam untuk menunjang persatuan dan kesatuan bangsa adalah persatuan dan persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam Al-Qur'an betapa manusia ini penting untuk bersatu dan bersaudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia itu awalnya satu. Yang diciptakan Allah itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa. Kemudian menciptakan manusia yang lainnya. Hingga saat ini jumlah manusia sampai miliaran. Jadi pentingnya kita melalui ayat ini, pentingnya kita menyadari bahwa dulu manusia itu adalah satu. Oleh karena itu, betapapun jumlah kita banyak sampai miliaran, tapi kita perlu mengetahui bahwa dulu umat itu adalah satu, sehingga timbullah persaudaraan, persatuan di antara kita. Faba'atsallahu nabiyyina wa basyirina wa mundirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabi untuk memberikan petunjuk bagi umat pada saat itu. Sehingga saat sekarang ini meskipun ada perpecahan, ada gesekan antara umat yang satu dengan yang lainnya, sehingga dengan kita menyadari bahwa dulu kita tercipta dari satu orang, seorang diri, maka mudah-mudahan timbullah persaudaraan dan persatuan di antara kita. Kemudian yang kedua, prinsip Islam untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa adalah persamaan. Bahwa dalam Islam itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal siapa yang kaya, siapa yang miskin, tidak mengenal siapa yang warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih, semuanya sama. Persamaan yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kamu ya jelek, tidak memandang kamu yang putih, tidak memandang hartamu, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan aktivitas kita sehari-hari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Walakin yanzuru ila
qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupamu, apakah kamu jelek atau tidak, apakah kamu hitam atau putih, apakah kamu kaya atau miskin. Wala ila amwalikum, dan tidak memandang hartamu. Meskipun sekaya apapun dirimu, konglomerat, bahkan setingkat Qarun pun Allah Subhanahu wa taala tidak memandangnya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, lebih kaya dari itu, jauh lebih kaya dari itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita, seberapa sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa amalikum, dan aktivitas kita, perbuatan kita, seberapa sering atau istiqomahnya kita dalam melaksanakan aktivitas kita sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, prinsip Islam untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa adalah kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada seluruh manusia untuk salah satunya adalah kebebasan beragama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih agama sesuai apa yang dia percaya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk mana agama yang baik, mana agama yang tidak. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Ini adalah petunjuk Allah, bukan paksaan supaya kita masuk ke dalam Islam, tidak. Dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kemudian kebebasan yang dimaksud di sini juga masih terukur, bahwa bagaimanapun Islam memberikan kebebasan, tapi Islam tidak boleh berkata bohong, tidak boleh menyebarluaskan berita bohong, hoax, tidak boleh mengolok-olok atau mencaci maki orang di sekelilingnya. Itu merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Artinya, meskipun ada kebebasan, tapi tetap terukur. Kemudian, prinsip selanjutnya untuk mendukung kesatuan dan persatuan bangsa dalam Islam adalah prinsip tolong-menolong. Dalam Islam itu diajarkan atau diperintahkan untuk selalu tolong-menolong antar manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Kemudian yang selanjutnya adalah perdamaian. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, perintah kepada kita manusia untuk hidup dengan berdamai. Apabila ada suatu masalah, maka cara penyelesaiannya bukan dengan kekerasan, bukan dengan kriminal dan seterusnya, akan tetapi dengan cara perdamaian. Dalam surah Al-Hujurat ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian yang terakhir adalah musyawarah. Musyawarah ini adalah bertukar pikiran untuk mufakat. Sama-sama bermufakat, sama-sama berkumpul, kemudian dimusyawarahkan tentang suatu permasalahan untuk mencari kemufakatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 223 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Secara umum bahwa ayat ini menjelaskan tentang musyawarah. Namun secara eksplisit lagi dan diterangkan dalam surah Asy-Syura ayat 38. Wasyawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilun. Ya. Sesungguhnya orang-orang wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu dalam setiap perkara. Wa iza azamta fatawakkal 'alallah, maka jika engkau berniat atau berazam pada suatu perkara, fatawakkal Allah, maka berserahkanlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang menyerahkan diri kepadanya. Itulah beberapa prinsip Islam yang mendukung tentang kesatuan dan persatuan bangsa.
Demikian penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk menunjang pembelajaran online kita pada sesi ke-8 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.